Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ingat, karena saat ini masih pandemi, harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa untuk hari ini? Baik, ayo kalau begitu kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru saja membaca doa ya. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran berikutnya, terlebih dahulu Bapak bertanya dulu. Anakku sekalian, kemarin kita kan sudah belajar ya tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang tumbuh-tumbuhan ya. Anak-anakku sekalian masih ingat ciri-ciri tumbuhan itu atau ciri khusus tumbuhan itu apa saja ya. Anak-anakku sekalian sudah belajar ya kemarin. Nah, sekarang kita untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri khusus beberapa hewan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan kita pelajari. Gambar hewan maksudnya Bapak ya, anak-anak. Nah, di sini mungkin anak-anakku sekalian sudah pada melihat ya, sudah melihat. Ya, terakhir ini Bapak kasih lihat atau Bapak tanya, ini apa namanya anak-anak? Si Padil, apa namanya nih? Oh iya, betul sekali, ini cicak ya, cicak. Terus yang ini Alan, apa nih? Nah, ya betul, ini bebek atau itik ya. Nah, sekalian sudah pada melihat kan, enggak asing-asing lagi bagi kalian ya. Ini ada bunglon ini yang jarang kita temukan ya. Kemudian ini ada unta juga ini termasuk hewan yang langka sudah ini ya. Kemudian ada kelelawar. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan pelajari ini, hewan-hewan ini mengenai ciri-ciri khususnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak bagikan kertas ini atau gambar-gambar ini untuk anak-anakku sekalian mengamati gambar-gambar ini ya. Yang diamati itu adalah ciri-ciri khususnya ya, ciri-ciri khusus dari setiap makhluk hidup ini. Baik, Bapak akan bagikan ya. Ini ada gambar-gambarnya, saya akan bagikan. Nah, ini untuk si Fadil, ini untuk si Alan ya. Silakan diamati ciri-ciri khususnya yang ada pada hewan-hewan tersebut atau pada makhluk tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa laporkan hasil pengamatannya kepada Bapak gitu ya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengamati. Silakan.
Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah diamati gambarnya? Kalau sudah, sekarang untuk si Fadil silakan dilaporkan dari hasil pengamatannya tadi. Misalnya bebek, apa saja Fadil ciri-ciri khususnya sesuai pengamatannya tadi? Iya, baik sekali, pintar ya. Terima kasih ya Fadil. Berikutnya si Alan, tentang kelelawar atau cicak. Cicak dulu Fadil, Alan, apa ciri-ciri khususnya cicak ada apa Fadil? Alan. Oh iya betul. Nah jadi Fadil, si Alan sudah tahu bahwa ciri khusus yang dimiliki bebek adalah kakinya berselaput. Nah, terus si Alan, ciri khusus cicak adalah dia dapat memutuskan ekornya. Pintar semua. Tepuk tangan ya buat anak-anakku sekalian. Ya, itu ya. Nah, untuk tadi kita sudah mengamati secara individu. Nah, sekarang Bapak meminta untuk kerja kelompok ya. Kerja kelompok mengamati makhluk-makhluk hidup yang lainnya gitu ya, makhluk hidup yang lain. Nah, setelah itu Bapak juga masih menunggu dari hasil laporan kelompoknya ya. Hasil laporan kelompok. Bagaimana kelompoknya Fadil? Bisa ya. Fadil kelompoknya pintar-pintar. Silakan Fadil melaporkan dari hasil diskusi kelompoknya. Ya, betul sekali. Dari sekian banyak makhluk hidup yang diamati secara berkelompok tadi si Fadil, nah maka si Fadil semua jawabannya adalah dari kelompok Fadil itu betul. Terima kasih ya Fadil, pintar ya. Nah baik, kita akan mereview kembali pembelajaran kita hari ini anak-anak. Misalnya tadi kan kalian sudah menyebutkan ciri-ciri khusus, ada diantaranya itu ada cicak, ada bebek. Kalian semua sudah paham ya ciri-cirinya. Nah sekarang Bapak tambahkan. Nah cicak tadi itu kan cirinya yang disebutkan si Alan tadi adalah dapat memutuskan ekornya, betul ya. Nah Bapak kasih tambahan, cicak tadi kemampuannya untuk memutuskan ekor itu biasa disebut dengan autotomi. Oh pintar. Nah Bapak sampaikan gitu ya. Jadi kemampuan cicak itu untuk memutuskan ekornya, untuk mengelabui mangsanya disebut dengan autotomi. Nah, selain Bapak sampaikan juga, selain ciri khusus tadi itu mengelabui mangsanya, dia juga samping berfungsi untuk kelangsungan hidupnya. Contoh ya, contoh Bapak sampaikan bebek. Nah, dikatakan dengan ciri khusus yang dimiliki bebek itu adalah supaya dia bisa bertahan hidup, karena dengan ciri khusus yang dimiliki bebek dengan kaki yang berselaput itu, dia bisa berjalan di tanah yang berlumpur. Dengan kata lain, dengan
kakinya yang berselaput itu, maka kaki bebek itu tidak tertanam lebih dalam ke dalam lumpur. Akhirnya dengan mudah dia mencari atau memperoleh makanannya, seperti itu. Nah, kemudian selain tadi itu belum disebutkan yang ada lagi bunglon ya. Bunglon itu dia bisa mengelabui mangsanya dengan mengubah warna kulitnya. Nah, dengan mengubah warna kulitnya. Nah, kemampuan mereka itu atau bunglon itu mengubah warna kulitnya karena dia mempunyai zat pigmen pada kulitnya. Jadi di mana dia berada, dengan zat pigmen yang ada pada kulitnya itu, dia bisa menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungan di mana dia berada. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak akan kasih tugas dulu ya. Dicatat ya anak-anak. Nomor 1, apa guna ciri khusus bagi makhluk hidup? Sudah. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri khusus yang terdapat pada bebek dan cicak. Itulah soal atau yang akan diselesaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak tanya dulu ya, bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah anak-anak senang? Terus bagaimana manfaatnya terhadap kalian pembelajaran kita hari ini? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.